Doa selesai. Hari ini gimana kabarnya? Baik. Hadir semua? Hadir. Sehat semua? Sehat. Kalau gitu kita mulai pelajarannya hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang IPA, mata pelajaran IPA. Siapkan bukunya dan alat tulisnya. Jadi kita belajar ini yang pertama tujuannya adalah agar dapat memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Lalu yang kedua adalah mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang terakhir adalah mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Dilihat dulu di situ gambarnya. Anda bisa lihat di sini. Apa yang kalian lihat di situ di gambar itu? Dari percakapan itu apa yang kalian dapat? Ini kenapa? Hancur gara-gara gempa bumi. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam jadi fenomena melalui kegiatan manusia sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Banyak sekali contoh peristiwa alam. Beberapa peristiwa alam yang paling sering terjadi dan dimaknai adalah gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia hanya dalam mata. Contohnya gempa bumi dan gelombang tsunami. Bisa juga aktivitas yang terjadi di bagian luar bumi dan terdapat tanda-tanda yang bisa kita amati. Misalnya gunung meletus, lingkaran bumi, dan badai. Ya, dari bacaan itu menurut kalian bencana alam itu dipengaruhi sama aktivitas manusia atau tidak? Tidak. Bisa diprediksi nggak? Bisa. Kalau bisa, contohnya apa yang bisa? Buang sampah sembarangan. Bencana alam tadi kan apa ya bencana alam? Peristiwa alam tadi itu kan terjadi karena alamnya memang yang berubah gitu. Contohnya nih kayak misalnya gunung meletus. Kayak gitu tuh kan kita tidak bisa prediksi ya kalau gunung meletus. Tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Contohnya kayak misalnya sudah mulai erupsi, berarti kita kan tahu kalau sudah mulai erupsi berarti ini tanda-tandanya bentar lagi mau turun meletus. Kalau sudah tahu kayak begitu tanda-tandanya, apa yang harus dilakukan? Kabur. Iya, produksi kabur ya. Kita tiga tempat yang aman, yang kemungkinan tidak terkena oleh dampak dari meletusnya. Kalau mungkin itu kan ada kemudian yang didapat karena kejadian tersebut. Tapi ya itulah namanya peristiwa alam, sampai dia tidak bisa mengaturnya. Terus kalau gempa bumi terjadinya karena apa? Ada yang tahu nggak? Lempeng bumi. Lempeng buminya kenapa? Iya, enggak. Kalau misalnya nih lempeng bumi yang sekarang ini ada di bawah laut, biasanya yang terjadi tsunami. Apa artinya tsunami? Ini bisa jawab? Gibran mau jawab? Apa yang lain? Gelombang dahsyat. Tsunami berenang. Siapa yang mau jawab? Samsul jawab. Tsunami. Ayo Samsul. Jangan kalau malu di buku ada.
Selain itu peristiwa alam yang contoh peristiwa alam yang lain ada yang tahu nggak selain gempa bumi, tsunami? Lanjut di halaman 15 baca dari peristiwa sampai longsor. Siapa yang mau menjawab? Mau baca? Saya Bu. Ya, aku. Untuk peristiwa alam bisa semata-mata. Peristiwa alam dapat terjadi darat, laut, udara. Bahkan bumi bisa berbeda-beda. Peristiwa alam bisa menjadi suatu operasi yang membawa kerugian bagi manusia. Bencana alam sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam. Contoh peristiwa alam yang dapat menjadi bencana alam diantaranya gempa bumi, tsunami, meletus, banjir, keringan angin, topan, dan lain-lain. Jadi bacaan itu jadi tahu ya apa bedanya peristiwa alam sama bencana alam. Kalau peristiwa alam tadi apa? Jadi bencana alam contohnya Bumi saya. kalau bencana alam ya bencana alam yang jadi karena peristiwa jadi karena peristiwa alam. Jadi karena peristiwa alam itu terjadi menyebabkan bencana alam. Beda ya. Bencana terjadi yang terjadi karena peristiwa alam disebut bencana alam. Jadi kalau misalnya nih gempa bumi itu kan peristiwa alamnya kan karena lempeng bumi bergerak. Nah karena lempeng buminya bergerak, jadi terjadi gempa bumi. Gempa buminya ini namanya bencana alam. Indonesia berada di tengah. Iya, di tengah-tengah ini pertemuannya ya. Jadi kita ini sering terjadi di daerah Indonesia ini sering terjadi yang namanya Gempa. Masa pengalaman ikut aku dulu. Jadi oleh Ciputat. Selamat pagi, semoga semuanya sehat selalu ya, dan pastinya semuanya harus kita semuanya sehat selalu ya, dan pastinya semuanya harus tetap semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa penyebab bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam, dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk di pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen alam, dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia loh. Berikut merupakan semacam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan bencana alam yang menimbulkan
Di bawah itu ada bagian tempat untuk menggambar, tapi kalau menggambar kan butuh waktu, jadi yang itu nggak usah. Cuma kalau misalnya ini kan satu tabel ini untuk satu bencana alam, ya perhatikan ya, satu tabel ini untuk satu bencana alam. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah, kalian bikin lagi tabel nanti di bawahnya di kertas yang ibu kasih ke kalian, ya. Jangan lupa nanti ditulis sama kelompoknya. Terus nanti kalau misalnya udah selesai, nanti itu bentuk 3 kelompok untuk maju ke Akibat dari bencana alam, tampaknya sangat fatal dengan lebih dari 220 jiwa nelayan dan hancuran total infrastruktur di panjang pesisir Aceh, sehingga
beberapa negara di Samudra Hindia tempat terjadi bencana alam. Aceh. Nomor 2, nama bencana alam banjir dan tanah longsor. Akibat dari bencana alam lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan ratusan ribu. Tempat terjadi bencana alam Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sekian dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aula Azizah Najwa.
bangunan